Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, di sebuah pagi hari ini kita masih mendapatkan begitu besarnya nikmat Allah. Yang jelas Allah masih berikan kita kehidupan, masih bisa bernapas, dan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ada tulisan sekitar 10 menit ya. Kalau lebih boleh kan ya? Minta izin ya? Boleh kan ya? Boleh aja kan. Kalau 10 menit ini kan rasa hilap-hilap. Ya, mohon izin kalau ada lebih dari 10 menit itu. Nah, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tapi sebelum Ramadan kita sudah melewati bulan-bulan yang penuh dengan keistimewaan, punya kekhususan tersendiri itu. Terutama 2 bulan sebelumnya kan bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu. Bulan Rajab dulu pernah sampaikan ada satu ayat dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 36 itu. Maka dengan ayat itu, Inna iddataz syuhuri lillahi isna asyara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadlimu bi inna anfusakum ila ayat. Kata Allah, sesungguhnya hitungan iddata, bilangan bulan itu di sisi Allah itu isna asyara syahra, ada 12 bulan. Yang Allah tetapkan 12 bulan itu ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda. Nah, di antaranya Allah katakan minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang mulia. Satu di antaranya bulan Rajab, dan 3 salah satu mutawaliyah itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nanti kita insyaallah kalau diberi oleh Allah kehidupan akan sampai dengan 3 bulan yang berurutan itu. Setelah Ramadan kan, Ramadan ini bulannya ke-9, nanti Syawal 10, Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12, masuk bulan yang pertama tahunnya akan datang Muharram itu. Nah, Rajab bulan yang ke-7, Allah katakan orang-orang yang diperingatkan oleh Allah dalam ayat itu jangan berbuat maksiat, karena dosanya lipat gandakan. Nah, sebaliknya orang yang berbuat kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya. Nah, kita berharap di bulan yang lalu Rajab itu kita banyak mengerjakan kebaikan sehingga masuk bulan Sya'ban. Nah, ini dengan amal ibadah, pahala yang Allah berikan itu dibawa kepada Allah, diangkat sampaikan kepada Allah, maka kita mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Jadi ketika bulan Sya'ban punya khusus tersendiri, yang amal ibadah yang kita kerjakan itu akan dibawa kepada Allah, itu diajarkan bulan Sya'ban yang lalu untuk memperbanyak puasa sunnah. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, kata Rasulullah, senang ketika amalku diangkat dalam keadaan berpuasa. Nah, puasa di bulan Sya'ban ini masuk ke bulan Ramadan. Makanya Ramadan salah satu sebutan itu bukan sekedar syahrul siyam, tapi juga di Sya'ban dikatakan dengan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pelatihan untuk menghadapi Ramadan. Nah, kita masuk sekarang di Ramadan. Ada yang tepatnya hari yang ketiga Ramadan kan ya? Ketiga ya? Sudah anak 30 itu kan ya? Belakas habis. Nah, jadi kita masuk di Ramadan ini, satu di antaranya disebut dengan syahrul syiyam, bulan orang diperintahkan untuk berpuasa. Tadi ayat yang dibaca imam kan sangat jelas kan dalam rakaat pertama, rakaat kedua itu
Zakat pertama ayat 183 yang sering kita dengar di Ramadan dibacakan itu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi berpuasa itu kata Allah diperintahkan kewajiban, bukan hanya kita saja, tapi umat sebelumnya kata Allah sama. Nah, makna la'allakum tattaqun dalam ayat itu bukan sekedar menjadi orang yang bertakwa, tapi peringatan Allah bahwa la'allakum tattaqun itu kalian tinggalkanlah perbuatan yang dilarang, agar puasanya bermakna bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita ya puasa, ya gawian yang lain juga dilarang digawi, kan tidak bisa. Makanya keinginan Allah itu sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah. Nah, ini yang kita kerjakan. Makanya kenapa kita bersyukur dipertemukan dengan bulan Ramadan itu, Allah beri kita kesempatan waktu yang banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini waktunya. Bulan yang lain tidak dekat, ya dekat, tapi kita punya keistimewaan di bulan ini, terasa lebih dekat dengan Allah, terasa lebih intim dengan Allah, terasa lebih nyaman beribadah di Ramadan. Makanya kedekatan dengan Allah itu dalam beberapa hadis qudsi Allah mengatakan, yang pertama, wa ma taqarraba ilayya 'abdi wa in 'abba ilayya min aftaratu 'alaihi. Kata Allah, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai, aku sukai, daripada apa yang aku wajibkan. Jadi kewajiban kita untuk dekat pada Allah itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan satu di antaranya adalah puasa. Nah, kenapa Allah suka? Karena Allah janjikan. Ketika Ramadan disebut juga dengan syahrul maghfirah, itu kan bulan pengampunan. Maka sahabat itu ketika tibanya Ramadan bukan sekedar senang, suka Ramadan itu dibalas pahala berlipat ganda. Yang sunnah dibalas dengan ibadah yang fardu, pahalanya yang fardu dilipat gandakan. Tapi bulan Ramadan di mana mereka meyakini, para sahabat di masa Rasulullah dan si tabi'in juga, itu bulan di mana Allah akan memberikan pengampunan dosa. Nah, kedekatan kita kepada Allah itulah makanya Allah katakan was-sha'imina was-sha'imat. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, kata Allah, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan baginya maghfirah dan pahala yang besar. Surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 35. Jadi kedekatan itu dibangun melalui ibadah yang difardukan. Dari samping juga istajibu lillahi wa rasul, jadakum lima yuhyikum, penuhilah syarat Allah dan Rasul, maka kalian akan dekat dengan Allah. Apakah itu saja? Tidak, kan? Karena juga di ibadah Ramadan ini diperintahkan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah untuk sayang, untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah. Nah, dalam hadis yang lain dikatakan, dalam hadis qudsi juga hadis sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Di kata Allah, hambaku itu tidak henti-hentinya mendekatiku dengan ibadah sunnah hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Nah, makanya ibadah sunnah yang dikerjakan Allah suka di Ramadan itu apa ya? Qiyamul Ramadan, tarawih, itu kan ya. Makanya sebagian ulama berpendapat bahwa paket Ramadan itu paketnya lengkap itu. Apa kelengkapan paket itu? Ya, siangnya berpuasa, malamnya dia sholat Ramadan, qiyamul Ramadan, sholat tarawihnya. Sehingga dia mengatakan kalau dia siang berpuasa, malamnya tidak sholat, maka tidak sempurna, tidak komplit maksudnya Ramadannya. Maka itu kita jaga, ya. Pian-pian sudah mengerjakannya itu. Jadi kalau tidak bisa berjamaah di masjid, maka kerjakanlah di rumah, tidak apa-apa. Tapi kalau kita meninggalkan, maka kerugiannya luar biasa. Itu paketnya para ulama mengatakan. Nah, kedekatan ini kan dibangun dengan ibadah-ibadah sunnah. Tadi kan qiyamul Ramadan, yang lainnya lagi apa? Ketika Ramadan disebut dengan Al Quran, maka kita di Ramadan menjadi orang yang gemar baca Al-Quran. Hampir barangkali setiap diri kita tidak akan pernah melewatkan bacaan Al-Quran setiap harinya di Ramadan. Dari itu insya Allah sudah kita mulai sebelum Ramadan itu kan, terus selesai Ramadan nanti akan berlanjut terus kebiasaan kita untuk membaca Al-Quran. Dan kita berupaya kalaupun kita membaca qiraah itu kan, tapi kita sampaikan dengan tadarusnya. Tadarus dalam hati kita memahami dalam hati kita mengambil pelajaran. Ayat yang berkali-kali disampaikan itu pada surah Shad, ya, surah yang ke-38 ayat 29.
Tertegaskan dengan ayat itu, kitabun anzalna ilaika mubarakul liyadabbarul ayati wal yatadzakkara ulul albab. Kata Allah, Al-Quran diturunkan kepadamu yang penuh dengan barokah. Nah, sehingga syahrul mubaraknya masuk lagi di dalamnya itu. Ya. Dengan barokah kata Allah untuk diapakan? Untuk ditadaburi, untuk dipahami dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi rangkaian ayat ini kan sebenarnya Allah ingin membawa kita kepada kedekatan dengan Allah. Dekat dalam arti melalui sebuah ibadah yang diwajibkan dan juga ibadah sunnah. Makanya bersyukurlah kita hingga hari ini masih dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan berbagai macam ibadah, dan itu kita sudah lakukan sejak bulan-bulan sebelumnya. Ya, Rajab kebaikannya luar biasa, kan Allah angkat di Sa'bannya pahala yang berlipat ganda, sehingga syahrul tarbiyahnya di Sa'ban itu akan memudahkan kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Tidak di kita orang banyak itu ada tahajud gitu, nah itu kan ya. Nah, puasa pulang Ramadan ya, nah itu kan ya. Tapi kalau kita sudah mengerjakan ibadah sunnah puasa sebelumnya, insya Allah apalagi di bulan Sya'ban ya, maka kebiasaan itu akan memudahkan kita ya. Bisa karena terbiasa. Jadi itu kan, jadi kita akan bisa karena terbiasa insya Allah. Nah, jadi di situ kedekatan kita kepada Allah, jadi membangun kedekatan melalui ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah sunnah. Termasuk juga ibadah sunnah ini kan sedekah, infak. Kita menjadi orang yang gemar bersedekah, berinfak di bulan Ramadan, karena meyakini pahalanya besar. Itu bukan sekedar pahalanya, tapi kebiasaan kita untuk memberi, maka itu diperintahkan dalam agama. Wa bi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di harta mereka ada orang miskin minta-minta dan orang miskin yang tidak minta-minta. Surah Az-Zariyat surah yang ke-51 ayat 19. Nah, jadi itu kira satu di antara kita kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya yang memang dibawa oleh Allah untuk dekat dengan Allah, maka kita bersyukur. Karena itulah fungsi manusia diciptakan, salah satu ya yang utama itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah kata Allah. Itu pernah disampaikan illa liya'budun, ini tidak ada pengecualian. Sehingga bagaimana berupaya agar perilaku kita bernilai ibadah, dan itu akan membawa pada sebuah kebaikan. Apapun yang dinilai ibadah oleh Allah, maka Allah berikan kebaikan. Nah, itu adalah kedua, ketika kita bersyukur dengan Ramadan, kan sekedar Allah inginkan dekat dengan Allah, tapi Allah memberi kita waktu yang banyak, kesempatan untuk meraih ridha Allah. Jadi pertama tadi disampaikan, kita bersyukur makin dekat dengan Allah, dan kedua Allah beri kita kesempatan waktu yang banyak untuk meraih ridha Allah, mendapatkan ridha Allah. Dan satu di antara kunci keberhasilan seorang dari keridhaan Allah adalah ketika dia ridha bertuhankan Allah sebagai satu-satunya Rabb, ilah yang disembah, yang ditaati, yang diyakini memiliki semua kebaikan dalam alam dunia ini. Kita yakin semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya konsep nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas itu kan nilai ketauhidannya luar biasa. Ayatnya pendek-pendek tapi nilai ketauhidannya luar biasa. Nah, beda kalau kita dulu pernah disampaikan di majelis yang lain, kalau kita meyakini ada Tuhan selain dari Allah kan susah. Ya, mau Tuhan yang mana yang disembah? Ya, Tuhan misalnya ada 2 atau 3, itu kan yang mana lebih dulu sembah yang satu cemburu ya. Ada Tuhan pencipta, misalnya ada Tuhan pemelihara, ada Tuhan pengerusak, misalnya itu kan ya. Yang disembah Tuhan pencipta, yang memelihara bisa sangit itu kan ya. Yang perusak sangit juga dihancurnya, nah itu kan bahaya. Atau disembah Tuhan yang pemelihara, pengerusak, yang memelihara, yang menciptakan, cemburu juga kan itu kan. Kenapa aku menciptakan, misalnya itu kan ya. Nah, dari konsep ketuhanan yang Allah bangun melalui ayat-ayat dalam Al-Quran tentang keesaan Allah, ketauhidan, ini dasar untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sendiri katakan dalam Al-Quran, "Faman kana yarju liqa rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya pada hari kiamat nanti, ia mengerjakan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah dengan apapun juga. Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat yang terakhir, ayat 110.
Nah, sehingga kemarin disampaikan bahwa ketika kita dibangun oleh Allah kesadaran untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, maka kesyukurannya luar biasa. Nah, caranya ini masuknya hidayah ini tentu melalui, dulu pernah disampaikan, ya di Allah menettaba ridwanahu subulas salam, melalui petunjuk Allah itu Al-Quran, kata Allah kuncinya. Jadi kita kalau tiap hari insya Allah baca Al-Quran, maka hidayah itu akan ada terus, petunjuk itu akan sampai terus. Nah, ini kenikmatan. Makanya berupayalah kita, kalau misalnya Bapak Ibu sudah pasang target Ramadan itu harus hatam 1 kali, lu kira lebihkanlah, katakan ya. Itu pernah disampaikan, kita baca Al-Quran itu baca perlahan aja, perlahan baca, santai gitu kan ya. Itu 1 jam selesai 1 juz. Coba biar sudah melaksanakan itu kan, merasakan 1 jam paling lebih sedikit itu selesai 1 juz. Nah, kalau ditambah lagi insya Allah itu bisa lebih dari 1 kali hatam dalam 1 Ramadan itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah melanjutkan, sudah membaca misalnya juz ke-10, 11, teruskan aja, jangan mengulang dari surah Al-Fatihah lagi, terus saja baca sampai nanti balik lagi. Nah, ini Allah bangun ke kita itu keinginan itu. Maka berkali-kali sampai kita semua ini punya kemampuan yang sama, tidak ada bedanya. Allah ciptakan semua kemampuannya ada, bisa mata melihat, telinga mendengar, tangan memegang, merasa, kaki melangkah. Tapi yang beda, Allah sampaikan, yang beda itu hanya kemauan. Allah sampaikan kemauan kita yang beda. Kalau kemauan ini dibangun atas dasar kemampuan yang Allah berikan, maka kesyukurannya tentu akan lebih kita dapatkan nikmatnya dalam beribadah. Dan biar merasakan seorang itu kan ya. Coba kalau di Ramadan ini asal hendak ke masjid aja gitu kan, hendak ada salon sajadah, ya benar ya. Nah, ini diantara nilai-nilai kebaikan yang Allah berikan, yang Allah sampaikan ke hati kita, maka kita bersyukur dengan ibadah. Jadi meraih waktu yang banyak, kesempatan Allah berikan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau kita ridho Allah, satu-satunya zat yang disembah, yang diibadahi, maka Allah pun akan ridho dengan apa yang kita kerjakan. Maka inilah dikatakan para sahabat pada waktu masa Rasulullah itu mencari ridha Allah, itu yang dicari itu. Kalau Allah ridha, insya Allah semuanya akan menjadi mudah dan tidak ada yang susah. Datangnya Ramadan, kita ridha menyambutnya dengan marhaban ya Ramadan, maka nikmat rasanya. Ada perintah qiyamul Ramadan, kita kita menyambutnya dengan suasana senang, sukacita, maka asal gampang berdirinya. Ya panjang banget bacaan imam itu, ba'alihah sudah. Pas balik soalnya di lain panjang lagi itu kan ya. Tapi kalau kita nikmati aja gitu kan, insya Allah. Kita sholat itu kan juga ada kemudahan. Tidak bisa berdiri, ya duduk kan bisa. Tapi syariat jangan ditinggalkan. Sama ibadah yang lain ya. Makanya kenapa salah satu di antara kaidah, karakteristik Islam itu adalah disebut dengan al-basatah wal yusru. Islam itu sederhana dan mudah, tidak ada yang susah. Nah, kesederhanaan Islam itu adalah tauhid, Allah satu disembah, ibadah ada kemudahan. Sholat misalnya, kalau ada banyu kan tayamum, itu perilakunya pun mudah dalam sholat. Sehari, setiap waktu 5 kali sehari yang fardu yang dikerjakan. Tata caranya pun mudah. Nah, jadi kira kenapa kita berada ridha Allah itu yang kedua. Yang ketiga, kita bersyukur ketika Allah beri kemudahan kita untuk menambah, mengumpulkan pahala dari amal yang kita kerjakan. Kira di bulan inilah, tadi dari bulan Rajab sudah mulai kan Allah lipat gandakan pahalanya, Sya'ban juga dengan ibadah sunnah. Nah, sekarang di Ramadan lagi kita sampai, Allah beri kesempatan. Maka ini waktu yang terbaik juga kita untuk menambah, mengumpulkan amal ibadah, pahala yang insya Allah kalau kita mengerjakan karena ketaatan Allah akan ridho. Nah, ibadah yang fardu sudah pasti kan ya, ibadah yang sunnah. Kenapa? Karena timbangan yang berat tentang amal kebaikan itulah orang yang beruntung. Kata Allah kan, paman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dia berat timbangan amal kebaikan, ya dialah orang yang beruntung. Kapan kita tahu? Kan nanti di akhir kalau katakan wala waznu yauma idzinil haq. Pada hari itu kata Allah timbangan sebuah kebenaran. Surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat yang ke-8.
Lo kata Allah, "Paman ulat mawa zinu fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, dia orang yang beruntung. Dan sebaliknya lo katakan, "Wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun." Yang ringan timbangan kebaikannya, Allah katakan dia orang yang rugi. Nah, ayat itu hanya satu penyebabnya, Allah katakan bima kanu bi ayatina yadhlimun, karena mereka menzalimi ayat-ayat kami, kata Allah, ingkar, mendustakan. Nah, bukti kita tidak mendustakan, ya Allah katakan yatluna kitab Allah, selalu baca Al-Quran. Kan di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang ke-29 itu. Nah, jadi dengan konsep ini, lu kira kenapa kita dibangun oleh Allah kesadaran kita untuk kembali pertama mendekatkan diri kepada Allah, waktunya kita diberi oleh Allah kesempatan. Yang kedua, kita berupaya meraih ridha Allah sebanyak-banyaknya dalam ibadah yang kita kerjakan, ibadah fardu dan ibadah sunnah. Dan yang kita yakin dengan janji Allah bahwa Allah akan berikan balasan pahala dari apa yang kita kerjakan. Allah tidak pernah dusta, tidak ada Allah tuh gombal dah ada kan ya. Semua janji Allah pasti Allah tepati. Nah, kapan kita akan mendapatkan? Ada yang di dunia Allah berikan, ada yang nanti di akhirat disimpan dulu oleh Allah, tapi pasti akan ada. Makanya rekaman tentang perilaku kehidupan kita itu pasti akan kita lihat di akhirat nantinya. Tidak ada yang bisa menutupi apapun yang kita kerjakan. Nah, sepanjang kita berbuat kebaikan dan itu untuk maslahat umat, misalnya generasi berikutnya, anak kita, cucu kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat, maka semuanya akan menjadi bukti nanti di akhirat sebagai pemberat timbangan amal kebaikan. Dan ini lu kirakan sederhana. Di Ramadan kita dibuka oleh Allah, dan nanti selesai Ramadan, insya Allah kalau Allah perkenankan kita untuk menyelesaikan Ramadan, maka masuk bulan-bulan berikutnya ini, bulan dimana Allah kembali menjanjikan setelah Syawal, maka nanti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu kembali Allah akan lipat gandakan pahala ibadah yang dikerjakan. Tapi juga larangannya ada, tinggalkan yang dilarang oleh Allah, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Makanya kembali disampaikan, bersyukurlah kita untuk menjadi orang-orang yang di Ramadan tidak menjadi orang yang malas dalam beribadah. Ya, kenapa? Karena itulah salah satu sifat yang Allah ajarkan kepada manusia. Kan Bapak Ibu ya, sebentar lagi tutup kajian. Kan dalam Al-Quran satu di antara sifat Allah yang kita teladani, terutama dalam beribadah Ramadan apalagi, dalam surah Ar-Rahman surah yang ke-55 ayat 29, ya, ayat 29 surah Ar-Rahman, kata Allah, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Dia Allah itu selalu dalam perbuatan yang tidak pernah berdiam diri. Nah, ini oleh Quran Syihab dari ayat ini beliau mengatakan inilah sebenarnya pembuktian kita kepada Allah bahwa di Ramadan itu tidak menjadi orang yang malas dalam beribadah, berbuat sesuatu yang bernilai ibadah di hadapan Allah. Kadang kita ada memahami itu kan, ya guring pun ibadah, bujurlah guring itu ibadah, ya kan? Allah alam ya. Ya kan, kalau guring ibadah kan, lu kira kita guringan aja sudah, itu kan nggak usah sholat lagi kan. Nah, tadi Allah katakan qul yaumin huwa fi sya'nin, kata Allah kalian berbuatlah apa yang bisa bernilai ibadah di hadapan Allah, tidak menjadikan kita menjadi orang yang malas. Nah, memang fitrah kita manusia punya keterbatasan, tapi Allah juga katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuanmu, beribadahlah sesuai dengan kemampuanmu. Artinya kalau kita masih bisa berbuat sesuatu untuk bernilai ibadah di hadapan Allah, menambah pundi-pundi amal ibadah kita pahala, maka kerugian yang luar biasa. Nah, tadi saya sampaikan ada ibadah yang fardu, ada ibadah yang sunnah, maka ini kebaikannya luar biasa. Itu yang pertama, jadi sifat Allah. Yang kedua, nah ini yang kirakan kita, insya Allah kita di Masjid Muhammadiyah sudah mengerjakannya, dan ini sudah kita lakukan, yaitu satu di antara sifat Allah itu dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 14, kata Allah, wa huwa yut'imu wa la yut'amu. Dia Allah itu memberi makan, tidak diberi makan. Artinya apa? Kebiasaan kita di Ramadan itu memberi orang makan, berbuka puasa, itu adalah perbuatan yang paling disukai oleh Allah. Artinya kita kan, belum sampaikan, rata-rata kita kan di masjid ini kan sudah ada program sebelum Ramadan itu buka puasa bersama, itu kan ya. Atau kadang-kadang ada juga yang mengundang sebelum masuk waktu maghrib buka bersama, kan asal jangan tinggalkan sholat maghribnya.
Yang paling berbahaya, repot adalah bukan buka bersama, tapi bersama-sama buka, ini kan ya. Belum waktunya sudah berdulu tuh kan ya. Jadi kalau buka bersama kan, insya Allah kalau bersama-sama buka, nah ini yang kira-kira gitu. Nah jadi kata Allah, wa yut'amu wa la yut'amu, dia Allah itu memberi makan, tidak diberi makan. Maka kebiasaan kita memberi makan orang yang berbuka puasa apapun, maka akan menjadi nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi ini kira kenapa kita berupaya untuk memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan ini, karena kita bersyukur Allah masih berikan napas, ya, bisa bernapas kehidupan. Kan tidak ada yang tahu kita kan kapan. Karena Allah katakan, apa kata Allah? Sangat jelas kan, iktaraba linnasi hisabuhum. Semakin dekat kata Allah hari penghisapan amalmu. Surah Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat pertama itu. Itu kan kalau kita pada waktu diberi Allah, maka gunakanlah sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita mengingkari, maka keburukannya luar biasa. Dan yang ayat terakhir disampaikan, ini penutup kajian kembali dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 281. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 281, berkata Allah, wattaqu yawman turja'una bihi ilallah. Ya, dan takutlah kemudian hari kembali kepada Allah, sebagai Allah mengatakan, wattaqu yawman turja'una bihi ilallah, siapkanlah bekalmu untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat nanti. Tidak ada bekal yang lain kecuali amal ibadah dan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kuncinya, maka kita kembali sama-sama insyaallah dengan niat yang ikhlas, keridhaan Allah yang kita cari, maka Allah akan memudahkan semuanya dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah Bapak Ibu yang selalu sampaikan, mohon maaf karena melewati batas waktu yang ditentukan dalam kajian subuh pagi hari ini, tapi intinya adalah mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam menjalani kehidupan ini, terutama dalam ibadah pada Allah, jadi orang yang istiqomah, akidah kita, ibadah kita, dan juga perilaku kita pada Allah dan Rasulullah SAW. Demikian selain mohon maaf, subhanallah bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.